Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Ibu Heni, dalam mata kuliah pengantar Matematika Ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi fungsi linier dalam ekonomi. Nah, khususnya pada topik kali ini kita akan belajar mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, di sini ada gambar. Gambar yang pertama adalah mengenai seseorang yang ingin membeli baju. Namun di sini kebetulan bajunya sedang ada diskon 25%. Nah, kita sebagai konsumen cenderung tertarik untuk membeli pakaian di saat ada diskon. Nah, kondisi inilah yang kita namakan sebagai fungsi permintaan. Beda halnya dengan penjual. Penjual selalu ingin menjual pakaiannya dengan harga mahal, karena di saat itu ia akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Beda halnya ketika baju tersebut memiliki harga yang murah. Nah, ketika harganya turun, penjual jadi tidak bersemangat atau tidak ingin menjual pakaiannya. Nah, kondisi seperti ini, yang inilah yang kita namakan dengan fungsi penawaran. Nah, pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah nantinya diharapkan mahasiswa mampu untuk menerapkan konsep fungsi linier dalam materi fungsi permintaan dan fungsi penawaran dengan tepat. Jadi, fungsi permintaan dan fungsi penawaran tersebut sebenarnya apa sih? Nah, untuk menambah pemahaman kita, di sini saya akan berikan ilustrasi berupa video. Silakan teman-teman simak bersama-sama. Saat berbelanja online dengan harga standar, kamu membeli barang sewajarnya saja. Tetapi saat ada flash sale, ditambah gratis ongkir, kamu bisa membelinya lebih banyak, bukan? Nah, dari kegiatan tersebut, secara tidak langsung kamu sudah mempraktekkan yang namanya fungsi permintaan. Beda halnya dengan ibumu yang berjualan baju itu. Saat harga baju naik, maka ibumu akan berusaha menjual baju tersebut secara banyak untuk bisa mendapat keuntungan yang banyak juga. Sementara saat harga turun, maka ibumu akan malas menjual baju dagangannya karena tidak akan mendapat keuntungan yang besar. Kalau kegiatan ibumu tersebut secara tidak langsung sudah mempraktekkan yang namanya fungsi penawaran. Lalu, apa sih fungsi permintaan dan penawaran itu? Dengan adanya fungsi permintaan dan penawaran ini, kamu dapat mengetahui hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Oke, jadi kesimpulannya, dengan adanya fungsi permintaan dan fungsi penawaran, kita jadi mengetahui hubungan tentang harga dan jumlah barang tersebut. Nah, untuk lebih memahami, kita simak lagi nih. Nah, dari video tersebut dapat kita simpulkan bunyi hukum permintaan, yaitu ketika harga naik, maka permintaannya turun. Dan ketika harganya turun, permintaannya akan naik. Nah, teman-teman ingat baik-baik ya. Kemudian bunyi hukum penawaran. Kalau hukum penawaran, jika harganya naik, maka penawarannya juga akan naik. Namun ketika harganya turun, penawarannya juga akan turun. Nah, kemudian ini adalah rumus yang kita gunakan dalam contoh kasus nanti untuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Jadi rumusnya seperti ini. Untuk keterangannya, P1-nya adalah harga awal. Kemudian ada P2, yaitu harga perubahan atau akhir. Kemudian ada Q1, yaitu kuantitas atau jumlah barang awal. Kemudian Q2, kuantitas perubahan atau akhir. Nah, di sini ada contoh kasus nih. Contoh yang pertama untuk fungsi permintaan. Jadi, bila harganya Rp50, jadi P1 Rp50. Jumlah yang dibeli 40 unit, berarti Q1-nya 40.
Kemudian bila harganya Rp60, berarti perubahannya nih, berarti P2 Rp60. Jumlah yang dibeli 20 unit, berarti Q2-nya 20 unit. Nah, kita mau menentukan nih fungsi permintaannya. Jadi yang pertama kita list dulu nih, seperti yang tadi saya sebutkan, kita list dulu ada P1, P2, Q1, dan Q2. Nah, kita mau cari fungsi permintaannya. Berarti sekarang kita masukkan menggunakan rumus fungsi permintaan dan penawaran yang tadi. Nah, kita rubah nih berdasarkan contoh soalnya. Kita ganti nilai P1, P2, Q1, dan Q2-nya. Sehingga seperti yang ada di tanda panah ini. Kemudian dari sini kita bisa jumlahkan penyebutnya. Jadi 60 dikurang 50, 10, 20 dikurang 40 adalah min 20. Kemudian kita kalikan silang. Nah, setelah dikalikan silang, diperolehlah nilai 10Q min 400 sama dengan min 20P ditambah 1000. Nah, dari sini ada min 400. Nah, kita pindahkan ke sebelah kanan, sehingga dia akan bernilai positif. Nah, dari sini kita dapat nilai Q-nya. Jadi Q kita peroleh min 2P ditambah 140. Nah, inilah yang kita namakan fungsi permintaan. Kalau teman-teman mau buat fungsi permintaannya dalam bentuk P, boleh. Nah, ketika dirubah dalam bentuk P, dia akan menjadi min setengah Q ditambah 70. Nah, inilah fungsi permintaannya. Kemudian, jika fungsi permintaan tersebut kita buat dalam bentuk fungsi linier, ada grafiknya, nih ada grafik fungsi liniernya, akan mendapatkan seperti ini. Nah, jadi ini sesuai dengan bunyi hukum permintaan yang tadi. Coba teman-teman ingat, apa sih bunyi hukum permintaan tadi? Nah, dicocokkan dengan grafik ini. Apakah sesuai? Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh kasus ini adalah mengenai fungsi penawaran. Jadi, bila harga Rp60, berarti P1 Rp60. Jumlah yang dijual 40 unit, berarti Q1-nya 40. Kemudian bila harga naik menjadi Rp80, berarti P2 Rp80. Jumlah yang dijual berarti Q2-nya 80 unit. Nah, sekarang ditentukan fungsi penawarannya. Nah, caranya sama nih dengan fungsi permintaan. Kita list dulu sesuai contoh kasus tadi. Berarti ada P1, P2, Q1, dan Q2-nya. Untuk mencari fungsi penawaran, kita gunakan rumus yang sama. Kemudian kita ganti nih, sesuai dengan contoh soalnya. Berarti P1 kita ganti, kemudian P2, Q1, dan Q2-nya. Sehingga seperti yang ada di tanda panah ini. Kemudian, di sini yang kita bisa jumlahkan adalah penyebutnya. Berarti 80 dikurang 60 adalah 20, 80 dikurang 40 adalah 40. Kemudian kita kali silang. Oke, setelah dikali silang, kita peroleh nilai 20Q dikurang 800 sama dengan 40P dikurang 2400. Di sini min 800-nya pindah ke sebelah kanan, menjadi positif, sehingga kita peroleh Q sama dengan 2P dikurang 80. Inilah fungsi penawarannya. Kemudian kalau dibuat dalam bentuk grafik, nah seperti ini. Ini harus sesuai dengan bunyi hukum penawaran. Oke, kira-kira sampai di situ materi kita. Terima kasih yang sudah menonton. Nah, semoga bermanfaat.